杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, Yangke bukannya orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah merebut harta karun dan membantu Murong Xiao mendapatkan air suci Taiyi, sebaiknya dia pergi duluan. Murong Xiao mendengar ini tidak keberatan. Dia segera menggenggam botol giok di telapak tangannya, menyimpan cincin surga bulu, dan mengikuti Yangke dari dekat. Mereka berdua, satu demi satu, melesat ke gerbang cahaya dan menghilang. Tepat saat mereka berdua pergi, di platform tinggi diiringi teriakan tajam Lo Yuan, energi sumber yang meluap keluar. Ekspresi Kongki berubah drastis dan dia berseru. Anda! Sebelum dia selesai berbicara, darah menyembur dari mulutnya dan dia terlempar ke belakang. Ketika dia mendarat, wajahnya dipenuhi kengerian. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Lo Yuan akan begitu dahsyat. Keduanya berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Di saat-saat terakhir kontes energi sumber, Lo Yuan benar-benar berhasil melukainya dengan parah. Kongki juga seorang jenius, bintang yang sedang naik daun. Nomor 1 dari kamar dagang 7 tokoh terkemuka. Tetapi dibandingkan dengan Lo Yuan, perbedaan kemampuan mereka langsung terlihat. Terlalu percaya diri. Setelah melepaskan diri dari Kongki, Lo Yuan tidak mengejarnya untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia menampar layar cahaya penghalang, menghancurkannya dan dengan mudah mengambil pil penghancur kaisar yang menyegel serangan penuh dari seorang ahli alam kaisar. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke tempat yang dipenuhi asap, mengeluarkan teriakan rendah dan menyerang dengan ganas. Tetapi saat itu asap yang mengepul terbelah dengan sendirinya. Dan pada saat Lo Yuan tiba, kabut tebal telah pecah seperti gelembung hantu dan menghilang sepenuhnya. Hanya Bian Yuqing yang tersisa. Merasa keliling dengan kosong, menggertakkan giginya. Sebuah sosok melesat seperti hantu, bergegas menuju gerbang cahaya, dengan cepat menghilang di dalamnya. Di mana Dion? Meskipun memiliki beberapa dugaan, Lo Yuan masih berteriak pada Bian Yuqing dengan suara berat. Bian Yuqing berkata dengan tatapan kesal. Bagaimana saya tahu? Saya terjebak dalam asap itu. Saya tidak bisa melihat apapun. Tidak berguna. Lo Yuan mengumpat. Sosok itu menghilang ke dalam portal cahaya. Dan jika saya tidak salah, itu pasti Gong Wei Shan yang telah mencuri jimat kekaisaran dan melarikan diri. Kenapa Anda membentak saya? Bian Yuqing sangat marah. Dalam sekejap mata hanya Kongki berwajah pucat dan berdarah di sudut mulutnya. Dan Bian Yuqing yang sedih yang tersisa di aula. Yang terakhir melirik yang pertama. Tersenyum dan berkata, Anak muda. Kongki meliriknya dan tersenyum getir. Jangan panggil saya begitu sayang. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Mencoba memanfaatkan saya tidak akan berhasil. Bian Yuqing cemberut kesal. Sekumpulan binatang buas, Anda membuat saya marah. Dalam pertempuran memperebutkan harta karun langka ini, selain Lan Xun dan Xiao Chen yang pergi di awal, hanya dia dan Kongki yang tersisa tanpa apa-apa. Peserta lainnya membagi harta karun lainnya secara merata. Hal ini tentu saja membuat Bian Yuqing sangat frustasi. Dari segi kultivasi, dia bukanlah yang terendah di antara mereka. Dari segi kekuatan, dia tidak terpikir dia akan berada di posisi terbawah. Namun, dia pulang dengan tangan kosong. Dihadapkan dengan kesempatan seperti itu, dia tentu saja merasa sulit untuk menerimanya. Di luar kuil waktu, di suatu tempat, kilatan cahaya dan Yangke serta Murong Xiao muncul secara bersamaan. Yangke segera melepaskan indera ilahinya. Setelah memeriksa sekeliling dan memastikan tidak ada bahaya, dia menghela nafas lega. Tidak ada tanda-tanda orang lain di dekatnya. Dia tidak tahu apakah mereka telah diteleportasi ke tempat lain.
Tetapi portal itu tidak diragukan lagi adalah jalan keluar dari kuil waktu. Setelah menunggu beberapa saat masih tidak ada jejak orang lain, Yaga segera mengerti bahwa kecuali mereka melewati portal pada saat yang sama, lokasi mereka seharusnya berbeda. Dia menoleh untuk melihat Murong Xiu yang menatapnya dengan rasa terima kasih. Fakta bahwa Yangke telah membantunya mendapatkan air suci Taiji di saat-saat terakhir, tanpa mengambil kesempatan untuk mencurinya, sudah cukup membuat Murong Xiu sangat berterima kasih. Pada saat ini, Yangke bisa saja dengan mudah memanfaatkan situasi dan pasti memiliki kesempatan untuk merebut air suci Taiji. Murong Xiu membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba terjadi perubahan aneh. Suara gemuruh yang teredam bergema dari langit, begitu keras hingga menggema di seluruh area sekitarnya. Terdengar jelas oleh semua pendekar bela diri dalam radius 100 mil. Bersamaan dengan itu, kuil waktu yang melayang di langit memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, membutakan semua orang. Tekanan yang luar biasa terpancar darinya, meresap ke empat arah dengan gemuruh terus-menerus. "Adik Yang," Murong Xiu memanggil dengan serius. Yangke tidak menjawab, tetapi menyipitkan mata dan mengamati area tersebut. Setelah beberapa saat dia menghela nafas. Sepertinya kuil ini akan menghilang lagi. Siapa yang tahu kesempatan seperti apa yang akan memicu kemunculannya berikutnya, atau bahkan kapan. Seperti yang dikatakannya, setelah cahaya menyilaukan itu menghilang, kuil waktu di langit memang lenyap. Kembali ke kehampaan sekali lagi. Sama misteriusnya seperti saat kemunculannya. Namun di tempat kuil itu semula berdiri, sebuah titik hitam muncul di sana. "Ini..." Yangke menatap tajam, matanya menyipit tanpa sadar. Di langit, seekor binatang aneh muncul entah dari mana. Binatang ini diliputi api sangat tinggi, menyerupai harimau dan lembu, seolah-olah tercipta dari api itu sendiri. Ia memiliki satu tanduk merah tua di dahinya, sayap di punggungnya, dan ditutupi sisik, memancarkan aura yang agung. Nafas berapi yang menyembur dari lubang hidungnya, melelehkan kehampaan tanah di bawah keempat cakarnya terbakar, dan ruang terdistorsi. "Kyongki!" seru Yangke dengan ngeri. Murong Xiu juga secara naluriah menutupi bibir merahnya dengan tangan kecilnya. Matanya yang indah bergetar hebat. Terlahir di istana Ilahi Qingyang dan seorang murid elit di dalam sekte tersebut, ia tentu saja mengenal nama Kyongki. Dua kata sederhana ini melambangkan keganasan ekstrim, pembantaian tanpa akhir, dan keputusasaan abadi. Bahkan di zaman kuno, roh suci Kyongki adalah binatang buas yang terkenal ganas. Apinya telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit yang mampu melawannya. Sekarang ia berdiri diam di kehampaan, namun aura brutal dan buasnya seperti racun mematikan, membuat makhluk hidup dalam radius 100 mil tidak dapat bernafas, menyebabkan mereka gemetar. Dalam radius 100 mil itu, setiap ahli bela diri yang merasakan tekanan ganas ini merasakan beban tiba-tiba di tubuh mereka. Seolah-olah gunung menjulang telah menekan pundak mereka. Perasaan akan kematian yang akan datang muncul di hati mereka. Tiba-tiba, raungan dahsyat bergema saat Kyongki meraung ke langit. Suaranya mengandung emosi yang sangat kompleks. Campuran gembira, antusiasme, dan kebingungan yang menyedihkan. Kemudian ia mengamati sekitarnya dengan mata yang mendominasi. Pupilnya yang berapi-api tertuju pada titik tertentu di kehampaan. Ia mengulurkan cakarnya, merobek udara dan menghilang ke dalam kehampaan. Di luar negeri 4 musim, di sebuah lembah yang tak bernama, tempat itu hampa energi spiritual dan benar-benar sunyi. Hanya sebuah portal cahaya berbentuk oval besar yang masih berdiri di udara. Banyak pendekar bela diri yang berkumpul di sini telah berbondong-bondong menuju negeri 4 musim beberapa hari yang lalu. Dan sekarang hanya beberapa ahli alam kaisar yang memimpin tim mereka yang tersisa. Xiao Yuyang, utusan bintang perak dari Istana Dewa Bintang. Go Switing dari Istana Dewa Matahari Biru. Chen Wenho dari Tanah Suci Bela Diri Surgawi. Feng Ming dari Istana Wuhua. Zheng Yuan
dari Persekutuan Pedagang Tujuh Cahaya, Lauji dari Persekutuan Pedagang Asal Ungu. Tokoh-tokoh kuat ini tetap berada di sini, sebagian untuk mengamati perubahan di pintu masuk tanah 4 musim, untuk mencegah kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dan sebagian lagi untuk menunggu kembalinya murid-murid elit mereka. Sejak para ahli alam Sumberdo memasuki tanah 4 musim, para ahli alam Kaisar yang mulia ini masing-masing telah menemukan tempat untuk bermeditasi dan beristirahat. Bagi tokoh-tokoh kuat seperti mereka, menunggu 33 hari bukanlah apa-apa. Mungkin mereka hanya perlu memahami misteri teknik kultivasi, atau mungkin mereka hanya perlu sedikit memurnikan harta karun Kaisar, dan 33 hari akan berlalu dengan cepat, sehingga tidak ada yang merasa bosan. Tiba-tiba, Xiao Yu yang sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Sedikit kebingungan muncul di tatapannya. Segera kebingungan ini berubah menjadi keterkejutan dan kengerian. Saat berikutnya, sebuah ahli alam Kaisar yang mulia tiba-tiba berdiri. Mata mereka terbelalak, menatap ke arah yang sama. Di sana, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan yang segera terbelah menjadi mulut menganga. Dari sana tekanan mengerikan melonjak keluar, membuat semua orang yang hadir merinding. Di depan mata mereka, seekor binatang buas berwarna merah menyala seperti api perlahan melangkah keluar. Saya akhirnya bebas. Binatang buas itu setelah muncul tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, tertawa terbahak-bahak seperti seorang tahanan yang akhirnya dibebaskan setelah bertahun-tahun di penjara. Roh suci Gyeonggi. Setelah mengamati binatang buas itu sejenak, Xiao Yu yang tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Kekuatan sumbernya melonjak keluar. Para ahli alam Kaisar lainnya juga pucat dan tanpa berkata apa-apa, semua bergerak mendekat ke Xiao Yu yang. Para ahli alam Kaisar lebih tahu daripada siapapun tentang kekuatan mengerikan Gyeonggi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa roh suci akan tiba-tiba muncul di lembah tanpa nama ini, terutama Gyeonggi yang ganas. Zheng Yuan, wakil presiden Persekutuan Pedagang Tujuh Cahaya, gemetar, wajahnya pucat pasi. Oh, mata buas Gyeonggi menyapu ke bawah dan ia berkata dengan suara panjang dan teredam. Saya baru saja keluar dan melihat begitu banyak pesta lezat. Saat ia berbicara, setetes air liur sebening kristal menetes dari sudut mulutnya, seolah-olah ia telah kelaparan untuk waktu yang lama. Sebuah tegukan suara menelan air liur terdengar, bukan dari Gyeonggi, tetapi dari para ahli alam Kaisar yang berkumpul bersama. Hampir semua orang ketakutan oleh kata-kata Gyeonggi. Kata-kata roh suci bukanlah kesombongan. Kekuatan roh suci yang matang tidak lebih lemah dari Kaisar Agung. Jika ia benar-benar bermaksud menggunakan para ahli alam Kaisar yang hadir sebagai makanan, kemungkinan hanya sedikit yang akan lolos dari nasibnya. Pada saat kritis, Xiao Yu yang adalah orang pertama yang sadar kembali. Ia dengan cepat menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata dengan suara dalam. Xiao Yu yang, utusan bintang perak dari Istana Dewa Bintang, memberi hormat kepada Tuan Gyeonggi. Bolehkah saya bertanya, mengapa Anda muncul di sini? Istana Dewa Bintang? Mendengar itu, secercah rasa jijik terlintas di mata buas Gyeonggi. Apa itu? Ia bahkan belum pernah mendengar tentang sekte dominan di wilayah selatan. Hati Xiao Yu yang mencekam. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Ini mungkin hanya roh suci yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya ia bahkan belum pernah mendengar tentang Istana Dewa Bintang. Rencananya untuk mengintimidasinya menggunakan nama Kaisar Bulan Terang kini menjadi sia-sia. Menjadi santapan saya adalah suatu kehormatan bagi Anda. Siapa yang akan duluan? Gyeonggi menatap tajam semua orang, suaranya dalam dan mengancam. Namun tak seorang pun berani menjawab. Setiap ahli alam Kaisar berwajah pucat, tubuh mereka gemetar. Hati mereka dipenuhi amarah yang teredam. Tidak mau bicara ya?
Kyongki mencibir. Jika kalian tidak mau bicara, maka saya akan memilih satu secara acak. Kalian tidak bisa melarikan diri. Ini hanya masalah waktu. Jangan takut. Tuan Sio, Loci, Wakil Presiden Kamar Dagang Yi Yuan tak kuasa memanggil, menatap Xiao Yuyang dengan mata penuh harap, seolah menaruh harapan padanya. Ekspresi Xiao Yuyang menjadi gelap, menyadari bahwa akan terlambat jika dia tidak bertindak sekarang. Dia hanya bisa memanggil benda emas seperti cermin. Begitu muncul, benda itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, benda seperti secermin itu hancur, tekanan lembut namun mendalam, sedalam lautan, turun dari langit. Di dalam ruang yang hancur, sesosok agung perlahan muncul. Semua orang menoleh, ekspresi mereka seketika menjadi serius. Semuanya menunjukkan rasa hormat dan kekaguman terhadap sosok itu. Orang ini mengenakan ikat pinggang giok dan mahkota emas. Sosoknya setinggi dan seteguh gunung. Auranya sedalam dan tak terduga. Ketika dia muncul, wujudnya halus dan sulit dipahami. Jelas bukan entitas fisik, tetapi di saat berikutnya, dua tatapan nyata menembus kehampaan. Langsung tertuju pada Kyongki. Bahkan Kyongki yang perkasa pun tak kuasa menahan auranya, mendengus dingin. Jiwa Kaisar Agung turun. Dari sosok ilusi ini, ia merasakan aura yang unik milik Kaisar Agung. Secara alami memahami siapa sebenarnya sosok di hadapannya ini. Ini jelas merupakan secercah jiwa ilahi penguasa dunia ini. Kaisar Agung bulan terang, seperti dua cahaya paling menyilaukan dalam kegelapan. Sementara Kyongki memfokuskan seluruh perhatiannya pada Kaisar Agung. Kaisar Agung juga mengamati dengan seksama. Saya tidak menyadari bahwa ada Kyongki di dunia ini. Kaisar bulan terang tiba-tiba berbicara. Kyongki tidak menunjukkan kelemahan. Dengan dingin berkata, saat saya masih bebas berkeliaran dan Anda bahkan belum lahir, mengapa Anda bersikap begitu sombong di depan saya? Ia memandang rendah Ming Yue dengan jijik berkata, apa Anda pikir saya takut pada jiwa ilahi yang turun? Benturan kata-kata antara manusia dan binatang buas itu seperti gelombang energi nyata. Dampaknya menyebabkan kehampaan, runtuh, dan kekuatan yang menindas memenuhi langit. Retakan spesial kecil menyebar ke segala arah. Dan dalam sekejap dunia diliputi kegelapan. Pasir dan batu beterbangan dan lembah tanpa nama hampir runtuh. Xiao Yuyang dan yang lainnya tidak berani mengeluarkan suara. Masing-masing berdiri di sana dengan ekspresi serius. Diam-diam mengaktifkan energi sumber mereka untuk melawan tekanan mengerikan yang datang dari segala arah. Tuan Kyongki terlalu baik. Ming Yue, salah satu makhluk terkuat di dunia, sama sekali tidak terganggu oleh sikap sombong Kyongki. Sebaliknya, ia tersenyum tipis dan berkata, saya Ming Yue hanya ingin mengucapkan selamat atas kebebasan Anda yang akhirnya Anda raih dan lolos dari kurungan Anda. Mata Kyongki menjadi gelap dan dia berkata dengan suara rendah, apa yang Anda ketahui? Ming Yue berkata, ketika saya masih muda, saya mendengar bahwa Tuan Su Yue memiliki teman bernama Roh Suci Kyongki. Sayangnya, sejak Tuan Su Yue meninggal, teman bermain ini juga menghilang tanpa jejak. Selama puluhan ribu tahun, saya ingin tahu apakah Anda masih ingat masa-masa bahagia di tahun-tahun itu? Sui Yue? Kyongki sepertinya terbangun dari ingatannya yang tak lama terpendam selama bertahun-tahun oleh kata-kata Ming Yue. Aura arogan yang kasarnya perlahan menghilang dan mata binatang buasnya yang menyala-nyala dipenuhi dengan tatapan nostalgia. Ming Yue berdiri di sana dengan tenang tanpa niat mengganggunya dan Xiao Yuyang serta lainnya tidak berani bergerak. Setelah keheningan yang lama, Ming Yue akhirnya berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Kyongki bersedia mengunjungi istana Dewa Bintang saya. Saya memiliki relik Tuan Su Yue di sini yang mungkin bisa saya berikan pada Anda.
mencoba menyenangkan saya itu sia-sia. Kyongki menggelengkan kepalanya dan mendengus, lalu berkata, "Sekarang saya lapar." Mendengar itu, Ming Yue tersenyum. "Saya pasti akan menyiapkan semuanya untuk Anda." "Begitu baru benar," kata Kyongki dengan lantang. "Karena Anda telah mengundang saya dengan tulus, maka saya akan menghormati Anda. Apa salahnya pergi? Saya menunggu kabar baik Anda. Ini adalah lokasi istana Dewa Bintang saya." Saat Ming Yue berbicara, dia menunjuk ke depan dan dari ujung jarinya bola cahaya putih berkilauan perlahan terbang keluar dan tiba di depan Kyongki. Kyongki menelannya dalam satu tegukan. Berdiri di sana merenung sejenak, lalu berbalik dan menghilang dalam kilatan api. Setelah Kyongki pergi, Xiao Yuyang dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Angin sejuk tertiup dan perasaan lengket dan dingin menyebar di punggung mereka. Ming Yue berbalik dan melirik semua orang tanpa berkata apa-apa lagi. Dengan gemetar dia berubah menjadi cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke dunia. "Dengan hormat kami mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan." Semua ahli alam kaisar membungkuk dan berkata. Setelah sekian lama, keenam ahli alam kaisar perlahan menegakkan tubuh, saling bertukar pandang dan melihat ketakutan yang masih tersisa linger di mata masing-masing. Mereka semua adalah tokoh-tokoh kuat di dunia, tetapi sejak naik ke alam kaisar, mereka belum pernah sedekat ini dengan kematian seperti hari ini. "Terima kasih kepada Tuan Xiao, kalau tidak kejadian hari ini," kata Zheng Yuan dengan rasa takut yang masih tersisa. "Iya, jika bukan karena Tuan Xiao, kita mungkin akan binasa di sini hari ini." Luo Qi mengangguk setuju. Bibir Xiao Yuyang berkedut dan dia tersenyum pahit. "Kaisar Agunglah yang menyelamatkan kita, bukan jasa saya. Namun dengan munculnya Kyongki, wilayah selatan mungkin akan dilanda bencana lagi." Mendengar perkataan, hati semua orang mencekam. Kyongki adalah binatang buas yang ganas, melambangkan malapetaka dan perang. Kemunculannya pasti akan melepaskan gelombang kekacauan yang tak terduga dan sangat ganas. Kelompok itu diam-diam memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte setelah kembali ke sekte mereka, agar tindakan pencegahan dapat diambil. Di negeri 4 musim, Yang melakukan perjalanan sendirian, menyeberangi pegunungan 2 musim dan menuju ke alam musim dingin. Belum lama ini saat ia dengan Muro Xiu menunggu di pegunungan 2 musim, Muro Xiu menghubungi Xiao Baiyi yang berada di dekatnya melalui kompas komunikasi sekte. Saat bertemu, Xiao Baiyi tentu saja tidak memberikan tatapan ramah kepada Yang. Lagi pula, meskipun Yang telah mengalahkan Xiao Baiyi di platform diskusi Do, ia pada dasarnya telah memutus jalan Xiao Bai untuk mengeksplorasi dan peluang lebih lanjut. Jika tidak, Xiao Baiyi setidaknya akan mengamankan tempat di posisi istana terakhir untuk harta karun itu, dan mungkin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang tahu Xiao Baiyi menyimpan dendam, jadi dia tidak berlama-lama, hanya mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya sebelum menuju ke alam musim dingin sendirian. Di tengah perjalanan ia mengeluarkan manik merah menyala untuk memeriksanya, tetapi ia tidak dapat mengetahui tujuannya. Tidak peduli bagaimana ia mencoba menyelidikinya dengan indera ilahinya atau menyalurkan energi sumbernya ke dalamnya, manik itu tetap tidak merespon. Karena tak berdaya, Yang hanya bisa menyimpannya sementara di cincin spesialnya. Saat ini pegunungan 2 musim benar-benar tenang. Entah karena kemunculan kuil waktu baru-baru ini atau kemunculan Kyongki. Yang belum bertemu satu binatang buas di sepanjang jalan. 2 hari kemudian dia berhasil menyeberangi pegunungan 2 musim. Di depannya terbentang dunia yang sama sekali berbeda. Di hadapannya ada lautan putih, dunia yang diselimuti perak dengan salju lebat yang turun dan salju di tanah setebal lebih dari 10 kaki. Setelah masuki tempat ini, hawa dingin yang menyelimutinya meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-pori, membekukan darahnya dan memadatkan jiwanya.
dengan menantang angin dan salju yang akan menjelajahi dunia putih bersih ini. Di negeri 4 musim, setiap wilayah memiliki lingkungan alam yang sangat berbeda. Di bawah musim panas, matahari bersinar terik dan suhunya sangat tinggi. Tetapi di wilayah musim dingin ini, dunia benar-benar berlawanan dengan wilayah musim panas. Buah malapetaka tumbuh di lingkungan yang sangat dingin, dan lingkungan wilayah musim dingin memang memudahkan buah spiritual ini untuk berkembang. Dengan secerca harapan, Yangke tidak merasa penjelajahan itu terlalu berat. Dia berkelana melalui wilayah musim dingin, melintasi gunung dan sungai. Sesekali menemukan beberapa harta karun, tetapi sebagian besar adalah bunga dan buah spiritual langka. Dia tidak melihat jejak buah malapetaka. Dingin yang selalu ada menyebabkan energi internalnya terkuras setidaknya 20% lebih cepat dari biasanya. Karena tidak ada pilihan lain, dia memanggil Liu Yan untuk menemaninya. Liu Yan sebagai roh artefak tipe api telah menyerap berbagai api langka dan eksotis. Secara alami dia tidak mempengaruhi oleh dingin. Faktanya kehadirannya membuat Yangke merasa jauh lebih hangat. Liu Yan dengan penuh perhatian tetap berada di dekat Yangke, terus-menerus menggunakan panas tubuhnya untuk menghilangkan hawa dingin di sekitarnya. Tidak seperti wilayah lain, wilayah musim dingin tampak jarang dihuni. Bahkan jika para pendekar bela diri diteleportasi ke sini saat tiba, mereka kemungkinan akan mencoba meninggalkan tempat mengerikan ini secepat mungkin. Kecuali seseorang seperti Yangke memiliki tujuan khusus dan terpaksa datang ke wilayah musim dingin. Kecil kemungkinan ada orang yang akan berlama-lama di lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, Yangke telah tinggal di sini selama beberapa hari tanpa melihat seorang pun. Sepertinya dia adalah satu-satunya di seluruh wilayah musim dingin. 3 hari kemudian, di suatu tempat di wilayah musim dingin, Yangke merasa keliling. Wajahnya kosong. Dia benar-benar tersesat di dunia putih keperakan ini. Dan bahkan arahnya pun agak tidak jelas. Bagi sosok yang kuat seperti dirinya, situasi ini praktis tidak mungkin. Tetapi lingkungan wilayah musim dingin benar-benar terlalu keras dan unik. Bahkan Yangke tidak dapat bergerak bebas atau mengingat jalannya. Dia melihat jejak kakinya telah tertutup salju. Ada apa? Liu Yan bertanya dengan cemas. Ya, sepertinya kita tersesat. Yangke menjawab dengan tenang. Liu Yan tersenyum tipis. Begitukah? Tidak apa-apa, kita bisa terus terbang ke satu arah sampai kita keluar dari sini. Pada titik ini Yangke tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Tapi mencari tanpa tujuan seperti ini sepertinya tidak akan membuahkan hasil. Sayangnya, saya tidak bisa banyak membantu Anda. Jawab Liu Yan sedih. Yangke menyeringai. Tetap di sisi saya adalah bantuan terbesar yang bisa Anda berikan. Bibir Liu Yan melengkung membentuk senyum, lalu dia tiba-tiba berseru kaget. Yangke merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera menatapnya. Liu Yan berdiri di sana, matanya yang indah tertuju pada suatu arah. Ekspresinya terus berubah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, Tuan, saya rasa saya telah menemukan sesuatu yang sangat menarik. Apa itu? Tanya Yangke. Tunggu saya akan segera kembali. Saat ia berbicara, Liu Yan berubah menjadi seberkas api dan melesat ke depan. Dalam sekejap dia menghilang di balik puncak bersalju di depan. Di tengah angin dan salju, Yangke berdiri di sana selama 3 jam penuh sebelum Liu Yan kembali dari puncak es. Melihat ekspresinya yang misterius, Yangke merasa penasaran dan bertanya, apa yang Anda lakukan di sana? Liu Yan tidak menjawab, tetapi malah berkata ke samping. Keluarlah, jangan takut. Tatapannya tertuju pada sesuatu yang kosong. Yangke terkejut, tetapi dia tahu Liu Yan tidak akan mempermainkannya. Jadi dia menahan nafas dan mengamati area tersebut dengan cermat.
Sayangnya dia masih tidak menemukan apapun. Liu berkata dengan pasrah, "Tuan, mohon tunggu sebentar. Sebenarnya agak penakut. Saya akan berbicara dengannya." Dengan itu Liu berjongkok. Matanya yang indah tertuju pada salju di bawah. Indra ilahinya melonjak seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Setelah sekian lama tanpa respon, Liu menjadi kesal. Ekspresinya berubah gelap dan dia berkata dingin, "Jika Anda tidak keluar, saya akan melelehkan Anda." Begitu dia selesai berbicara, sebuah tonjolan tiba-tiba muncul di salju yang rata, seolah-olah sesuatu muncul dari bawah. Yang menatap dengan mata terbelalak, diam-diam takjub. Beberapa saat kemudian longsoran salju berlalu dan sesuatu tiba-tiba melesat keluar dari bawah salju, berubah menjadi seberkas cahaya yang menari di udara. Meskipun kecepatannya cepat, Yangka masih bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah kepingan salju seukuran telapak tangan. Namun kepingan salju ini sama sekali tidak berbeda dari kepingan salju biasa. Tampaknya memiliki kesadaran tertentu, seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Terlebih lagi, pola seperti api muncul di permukaannya, terus-menerus membakar dan mendistorsi udara di sekitarnya. "Apa ini?" Mata Yangke hampir keluar saat dia bertanya dengan heran. Liu berkata, "Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tetapi seharusnya sesuatu yang mirip dengan wujud asli saya." Sambil berbicara, dia memberi isyarat ke arah kepingan salju itu. Kepingan salju yang menari itu segera mendarat, melayang turun di depannya, tetapi tidak berani terlalu dekat. Yangka memeriksa kepingan salju itu dengan penuh minat dan terkejut menemukan bahwa di tengahnya ada jejak samar fitur wajah, meskipun tidak terlalu jelas. Namun itu tak diragukan lagi adalah fitur wajahnya. "Keajaiban alam," gumam Yangke. Kepingan salju ini mungkin adalah keajaiban yang tercipta selama bertahun-tahun oleh lingkungan khusus domain musim dingin. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di dunia yang tahu jenis keberadaan apa sebenarnya itu. "Bisa dibilang begitu," Liu mengangguk. "Tapi itu juga sejenis api es. Kalau tidak, saya tidak akan bisa merasakan keberadaannya." Mendengar ini, Yangke segera mengerti. Liu sendiri adalah roh dalam wujud manusia, melahap berbagai api langka, langit dan bumi. Inti dari kepingan salju ini mungkin juga sejenis api langka. Itulah menyebabkan Liu memiliki hubungan aneh dengannya. Kecuali bahwa yang satu dingin dan yang lainnya panas, saling menahan satu sama lain. Karena itu, kepingan salju kecil ini tidak berani mendekati Liu dan sangat takut padanya. "Anda membawanya ke sini. Apa yang ingin Anda lakukan dengannya?" tanya Yangke penasaran. Secara logis Liu dapat sepenuhnya melahap api es ini, meskipun atributnya adalah es. Ia telah mengembangkan kesadarannya. Itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Liu. Namun ia tidak berniat untuk melahapnya. Sebaliknya, ia sengaja membawanya kepada Yangke. Ini berarti Liu tidak berniat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Ia mengenal tempat ini dengan baik. Kita bisa memintanya membantu kita menemukan sesuatu. Liu tersenyum tipis. "Ide bagus." Mata Yangke berbinar. Liu mengerutkan kening. Namun, kecerdasannya sangat terbatas, komunikasinya sulit, dan saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. "Lebih baik daripada saya mencari tanpa tujuan seperti ini." Yangka menyeringai. Adapun efektivitasnya tidak akan mengetahuinya dengan mencoba. Sambil berbicara, ia menatap lembut kepingan salju itu dan berkata, "Bawa saya untuk menemukan sesuatu yang berharga di sini." Kepingan salju itu tetap tak bergerak, melayang tenang di udara. Yangka tampak malu dan bertanya kepada Liu. Apakah ia tidak mengerti? Liu tersenyum dan berkata, "Ia belum pernah melihat manusia. Bagaimana mungkin ia mengerti ucapan manusia? Komunikasi saya dengannya hanya bisa mengandalkan indera ilahi." Saat mengatakan ini, Liu tiba-tiba menyalurkan indera ilahinya ke arah kepingan salju itu. Kali ini kepingan salju itu jelas mengerti sesuatu.
sedikit bergoyang di udara lalu tiba-tiba melesat ke arah tertentu. Yang Ke dan Liu Yan saling bertukar pandang dan segera mengikuti. Tak lama kemudian dipandu oleh kepingan salju itu, Yang Ke dan Liu Yan tiba di sebuah lembah. Di kehampaan salju, kepingan salju itu berhenti dan mulai berputar-putar di sekitar suatu tempat. Pasti ada sesuatu yang bagus di sana, kata Liu Yan. Kita lihat saja, kata Yang Ke sambil bergerak. Dengan semburan energi sumbernya, salju di area itu terbang menjauh. Setelah sebatang dupa, sebuah lubang besar muncul di tempat itu dan Yang Ke membenamkan kepalanya di dalamnya, mencari. Sesaat kemudian dia melompat keluar, wajahnya berseri-seri gembira, memegang ramuan spiritual yang tampak seperti patung es dan giok. Lumayan, Yang Ke tersenyum lebar menatap kepingan salju itu dengan penuh persetujuan. Ini sebenarnya cukup berguna. Jauh lebih baik daripada saya mencari secara membabi buta. Seolah memahami pujian Yang Ke, si kepingan salju dengan cepat berputar dan mengelilinginya beberapa kali sebelum mendarat di bahunya. Fitur wajah yang kabur menunjukkan ekspresi senang. Melihat ini Yang Ke segera mengerti bahwa pemikiran pihak lain pasti sangat sederhana. Lagi pula ia lahir di alam musim dingin ini dan belum pernah berhubungan dengan makhluk hidup lain. Dunia spiritualnya sebersih dan sesempurna selembar kertas kosong. Jika tidak, bagaimana mungkin pujian biasa membuatnya begitu bahagia? Kerjakan dengan baik atau saya akan melelehkan Anda. Liu Yan memainkan peran polisi jahat pada saat yang tepat. Wajah cantiknya dingin dan niat membunuhnya jelas terpancar darinya. Si kepingan salju begitu ketakutan sehingga ia gemetar dan bersembunyi di belakang Yang Ke, berpegang pada baunya mengintip dengan malu-malu ke arah Liu Yan. Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam Liu Yan yang menjalurkan lidah padanya. Mata mereka bertemu dan semuanya dipahami tanpa kata-kata. Setelah beberapa saat, mata Yang Ke melirik ke sekeliling dan dia berkata, "Bukankah ia membimbing saya ke tempat paling berharga di sini? Jika ada harta karun di sepanjang jalan, jangan sampai terlewatkan." Liu Yan mengangguk dan melepaskan indera ilahinya untuk menyampaikan maksud Yang Ke. Kepingan salju kecil menerima perintah itu dan segera melesat keluar untuk memimpin jalan. Dengan keajaiban alam ini yang memandu jalan, Yang Ke memang telah menghemat banyak kesulitan. Dia tidak perlu sengaja mencari apapun. Di lanskap bersalju itu, harta karun langka apapun tidak akan luput dari deteksi kepingan salju kecil. Ia hanya perlu terbang mengelilingi satu tempat beberapa kali, dan Yang Ke akan tahu pasti ada hal-hal baik di bawah salju. Di sepanjang jalan, cincin spesial Yang Ke telah mengumpulkan banyak ramuan spiritual atribut es dan tanaman langka. Semuanya berada di tingkat sumber do dan bahkan beberapa ramuan tingkat kaisar. Lingkungan unik domain musim dingin menciptakan kondisi pertumbuhan yang sangat baik. Dan banyak ramuan spiritual dan obat-obatan langka tetap tidak ditemukan sejak kelahirannya. Sehingga sekarang, dipandu oleh kepingan salju kecil, semuanya telah dikumpulkan oleh Yang Ke. Terlepas dari jenis ramuan spiritual atau obat langka apapun, usia pengobatan mereka setidaknya 10.000 tahun. Jadi panen Yang Ke sangat besar. Seiring waktu yang mereka habiskan bersama, si kecil salju tampaknya secara bertahap menjadi akrab dengan Yang Ke. Tidak lagi pemalu seperti sebelumnya. Seperti bayi yang baru lahir, ia dipenuhi rasa ingin tahu yang besar tentang Yang Ke. Terus-menerus berterbangan di sekitarnya dan mengamatinya dari sudut pandang yang unik. Namun karena Liu Yan terus-menerus memainkan peran jahat, sering mengancamnya, si kecil salju secara alami takut padanya, tidak pernah berani mendekat dalam jarak 10 kaki. Hal ini memaksa Yang Ke dan Liu Yan untuk menjaga jarak. Meskipun telah mendapatkan banyak hal, Yang Ke agak kecewa karena belum mendapatkan buah malapetaka. Ia telah memperoleh beberapa hal yang bahkan lebih langka daripada buah malapetaka, tetapi yang paling diinginkannya tetap sulit didapatkan. Ia tahu hal-hal tidak bisa terburu-buru,
dan hanya bisa menunggu dan melihat. Beberapa hari kemudian, Yangke tiba-tiba berhenti menatap dengan takjub pemandangan di hadapannya. Tidak jauh di depannya muncul sebuah danau yang berkilauan, meliputi area seluas beberapa puluh hektar. Dikelilingi oleh pegunungan tinggi, pemandangannya sangat indah. Sungguh mengejutkan, danau ini tidak menunjukkan tanda-tanda membeku. Kepingan salju jatuh dari langit, langsung meleleh saat menyentuh permukaan danau. Seolah-olah danau itu memiliki kekuatan magis yang mencegahnya membeku karena dingin. Airnya jernih sekali. Yangke bahkan melihat beberapa ikan aneh berenang di bawah permukaan. Namun dilihat dari mulut mereka yang besar dan penuh taring, ikan-ikan ini jelas bukan ikan yang bisa dianggap remeh. Setelah sampai di titik ini, kepingan salju kecil itu berhenti bergerak maju, berputar-putar di sekitar Yangke, memancarkan emosi yang aneh. Setelah mengamatinya begitu lama, Yangke telah belajar menafsirkan pikirannya melalui perilakunya. Jadi setelah melihat ini, dia dengan penuh pertimbangan bertanya, "Apakah Anda mengatakan banyak hal yang paling berharga ada di dasar laut?" Mendengar ini, kepingan salju kecil itu segera melayang naik turun, seolah mengangguk. Yangke mengangguk yakin. Seakan pergi melihatnya. "Tuan, harap berhati-hati," Liu Yan memperingatkan dengan cemas. Yangke mengangguk, melompat ke depan, dan setelah tiba di atas danau, dia melihat sekeliling sebelum menukik ke dalam air. Seorang ahli bela diri seperti dia tidak perlu khawatir pakaiannya basah. Dia hanya perlu mengaktifkan energi sumbernya untuk membentuk penghalang pelindung di tubuhnya agar dapat bergerak bebas di bawah air. Aura alam sumber dom menyebar dan ikan-ikan di sekitarnya berhamburan seperti burung dan binatang buas. Meskipun ikan-ikan di dasar danau tampak ganas dan menakutkan, sebenarnya mereka tidak memiliki banyak kekuatan dan tentu saja tidak berani mendekat. Si kecil salju tidak ikut bersamanya. Jadi Yangke tidak tahu di mana benda yang disebut paling berharga itu berada. Tetapi menuju ke tengah seharusnya adalah jalan yang benar. Jadi sambil mengamati sekitarnya, dia berenang menuju tengah danau. Di tepi pantai, Liu Yan mengamati dengan tenang, matanya yang indah tertuju pada arah Yangke. Siap untuk bergegas membantunya jika ada sedikit saja tanda masalah. Sementara itu, Xiao Yu yang melayang sekitar selusin kaki darinya. Wajahnya penuh buram menunjukkan ekspresi khawatir. Sesekali mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.